itu tidak akan menyelamatkan kita. Kalau hanya sekedar percaya kepada Tuhan, setan pun percaya Tuhan. Tapi iman kita bukan sekedar percaya, tapi disertai oleh perbuatan percaya melakukan firman Tuhan. Katakan amin. Itu baru iman yang benar. Iman yang percaya dan melakukan firman Tuhan, itulah iman yang diletakkan di atas batu karang yang kuat. Itulah iman yang benar. Itulah iman yang Tuhan cari di akhir zaman. Itu sebabnya kata firman Tuhan, ketika aku datang, ketika Yesus datang, apakah dia menjumpai iman? Iman yang bagaimana? Iman yang percaya dan disertai dengan perbuatan. Perbuatan itulah perabot-perabot iman. Iman itu baru bangunan, istilah dengan perbuatan. Perbuatan mencari Tuhan, menyembah Tuhan, percaya kepada Tuhan, melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Haleluya, amin. Termasuk datang beribadah, itu bagian dari perbuatan iman. Termasuk kalau saudara membawa persembahan korban kepada Tuhan, itu percaya melakukan segala ketetapan firman Tuhan. Itu bagian adalah iman disertai dengan perbuatan. Itu sebabnya umat Tuhan, kita bukan sekedar percaya. Dan iman kita bukan sekedar diletakkan di atas pasir, tapi diletakkan di atas batu karang, di atas Yesus. Iman yang diletakkan di atas pasir adalah iman yang diletakkan hanya percaya. Faktanya, ada dua tempat meletakkan iman: batu karang dan pasir. Kalau iman diletakkan di atas batu karang, itulah iman yang Yesus praktekkan. Tetapi kalau iman diletakkan di atas pasir, itulah iman yang dari setan. Iman yang hanya bertahan sebentar, hanya menyukakan telinga saja, tidak berani menantang segala macam tantangan dunia ini. Begitu cobaan datang, lari. Begitu masalah, tinggalkan Tuhan. Begitu corona datang, tinggalkan Tuhan. Sekarang banyak orang-orang sudah mulai takut, sudah mulai stres, sudah mulai bimbang. Di mana Tuhan? Usaha saya bagus, hidup saya jadi susah. Mana Tuhan? Mana Yesus? Corona tetap ada. Kita disuruh menghadapi keadaan dunia ini, bukan kita mau lari dari keadaan dunia. Amin. Bertahan. Bertahan. Saya yakin dan percaya, kalaupun saudara nanti mungkin dianiaya, seperti Tuhan dianiaya karena menanggung dosa manusia sampai kepada Pilatus, kita harus siap untuk itu. Saudara harus siap untuk itu. Dan sangat mengerikan. Dia sampai kepada Pilatus, dihancurkan, disesat, dipukul, dianiaya, tercabik-cabik tubuhnya. Dia tetap bertahan, dan dia selesaikan sampai di atas kayu salib. Dan hari ini saudara dan saya telah diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini saudara dan saya akan mewarisi kerajaan surga, karena semua itu Yesus telah selesaikan dengan sempurna. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara dikasih di dalam Tuhan, iman kita tidak boleh bergeser, apalagi berubah. Amin. Haleluya. Haleluya. Iman kita tidak boleh bergeser, apalagi berubah. Mari kita baca ayat firman Tuhan.
Tuhan dalam Kolose 1 ayat yang ke-23. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-23. Surat Paulus kepada Kolose, sidang jemaat yang ada di Kolose. Firman Tuhan dikatakan begini. Sebab itu kamu harus berteguh dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Haleluya, amin. Paulus katakan kamu jangan sampai bergeser dari iman, tetap berdiri kokoh di dalam Yesus. Sekali kita ikut Yesus, tetap ikut Yesus, katakan amin. Apakah corona ini mau menggeser iman kita? Tidak. Tidak. Corona sekalipun siapapun di dunia ini tidak bisa menggeser ketetapan iman saudara. Sebab iman kita sudah final. Final. Yesus katakan sudah selesai. Tidak ada yang bisa menggeser iman kita. Kesukarankah? Aniayakah? Kelapaраnkah? Ketelanjangankah? Pilatuskah? Herodeskah? Kaisarkah? Bahkan penguasa raja dunia ini tidak bisa menggeser iman kita. Haleluya, amin. Tidak bisa menggeser iman kita. Kita sudah siap untuk itu. Kita hidup dalam Kristus. Kita percaya hari ini kita mati, besok ada di surga. Amin. Kita memiliki kerajaan yang tak tergoncangkan. Kerajaan kita bukan di bumi ini. Kerajaan kita yang ada di surga. Paulus katakan pikirkan perkara di surga, yang di mana Yesus ada. Jangan terlalu takut dengan perkara dunia ini. Dunia ini sementara, bukan kekal. Itu hari ini saya mau katakan konsep iman kita. Kita hidup dalam iman Kristus, bukan hidup dalam iman setan. Setan hanya percaya, tapi tidak mau melakukan firman. Dia hanya merasa takut kepada Tuhan, tapi tidak mau melakukan ketetapan firman. Saudara dan saya percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Sebab saudara dan saya adalah perabot rumah Tuhan yang terbentuk dari emas. Saudara dan saya adalah perabot rumah Tuhan yang terbentuk dari emas atau batu permata, bukan terbentuk dari kayu atau rumput jerami yang akan terbakar. Mari kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, 2 Timotius pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat ke-21. Ini hidup kita. Ini model kita. Ini gambaran iman kita di hadapan Tuhan. 2 Timotius pasal yang ke-19 ayat yang ke-21. Ibu Rina tolong berdiri, bacakan firman Tuhan ini dengan keras. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-19.
Dan siapa orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah meninggalkan setan, kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia, dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, damai, bersama-sama dengan mereka yang terseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin. Katakan dengan keras, amin. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Tuhan, konsep firman Tuhan ini dikatakan di dalam rumah Tuhan itu bicara tentang konsep pembangunan iman. Di dalam rumah Tuhan itu ada banyak perabot. Ada perabot yang dari emas, ada perabot yang dari batu permata, ada perabot dari kayu. Dan bahkan dikatakan dalam satu kitab Paulus kepada Korintus ada yang sampai modelnya tingkatannya sampai kepada jeram. Kalau menjadi perabot rumah Tuhan yang teruji, saudara harus menjadi seperti perabot rumah Tuhan emas. Digoncangkan oleh keadaan dunia, dihempaskan oleh gelombang dunia, dihempaskan oleh badai dunia, tetap kita di dalam Tuhan, tetap di dalam ibadah, tetap mencari Tuhan, dan saudara akan muncul seperti emas. Tapi kalau gereja ini, saya dan saudara, umat Tuhan, ketika saudara mengalami masalah, goncangan dunia ini, lalu kita menjadi takut, kita akan mengalami kerugian. Kita hanya dikhususkan untuk maksud yang tidak mulia. Ada dalam rumah Tuhan, sama-sama di dalam rumah Tuhan, tapi mereka terbakar. Sia-sia, nggak ada gunanya, terbakar habis, tak ada gunanya. Karena nilai imannya hanya kayu dan rumput. Tapi saudara dan saya bukan kayu dan bukan rumput, tapi emas. Amin. Haleluya. Emas. Dunia ini tidak lama lagi. Itu sebabnya goncangan untuk sebelum Tuhan datang akan digoncang. Memang digoncang luar biasa. Untuk membuktikan siapa emas, siapa batu permata, siapa kayu, siapa rumput. Alkitab tulis. Ayat terakhir. Sebelum ayat terakhir, saya bacakan supaya kita jelas. Di dalam Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-17. Yakobus pasal yang kedua ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati.
mati masuk neraka. Itu iman setan. Iman setan adalah iman yang tidak disertai oleh perbuatan. Iman yang hanya percaya tapi tidak melakukan firman. Itu iman setan. Tidak mau melakukan firman Tuhan. Hanya percaya takut ada Tuhan. Tapi tidak mau percaya Tuhan melakukan firman Tuhan. Itu namanya iman setan. Itu sebabnya ayat ini katakan seterusnya kalau saudara baca. Ayat 19. Ayat 18. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Lalu ayat ini menarik, dikatakan ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Ini membedakan saya dan saudara dengan setan. Begitu goncangan datang, kita tetap percaya dan melakukan firman Tuhan. Amin. Saya mau katakan kepada jemaat Tuhan hari ini, saudara akan dihibur oleh Tuhan bila kita tidak pernah takut, tidak pernah bimbang, tidak pernah cemas akan goncangan seluruh alam ini. Jangan takut. Saya mau sampaikan kepada saudara dalam surat Petrus. Satu Petrus pasal yang pertama, mulai saya bacakan ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan di zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, termasuk corona ini, termasuk virus corona ini. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. Oh haleluya. Kesusahan, penderitaan, aniaya,
bencana, sakit penyakit, goncangan, termasuk virus ini tidak dapat membelokkan sedikit pun iman kita. Petrus katakan maksud semuanya itu untuk memurnikan iman seperti emas. Maksud semua goncangan dunia ini kita tidak perlu takut, apalagi bimbang cemas, jangan takut. Itu maksudnya memurnikan kita. Apakah kita tetap berada dalam Tuhan atau lari dari Tuhan? Kita tetap percaya. Sebab kita adalah orang yang bijaksana. Mendirikan bangunan iman di atas Kristus. Di atas batu karang. Dan firman Tuhan katakan, Yesus mengenal siapa umatnya. Haleluya. Firman Tuhan katakan Yesus mengenal siapa umatnya. Tentu umatnya yang berada di dalam ketetapan firman Tuhan, berada di dalam dasar batu karang Yesus Kristus. Haleluya, katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dulu. Saudara dan saya adalah pemenang iman di akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ibu gembala maju ke depan.